Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatibus salihat. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna binikmati ikhwana. Saya buka dulu untuk bersyukur kita semua kepada Allah yang telah mengkaruniakan pada kita berbagai kenikmatan. Yang kedua, kita juga syukur kepada Allah, ibu bapak yang ada di sini dan yang ada di rumah terhimpun di Al-Kautsar. Awalnya kita tidak kenal, begitu ya. Awalnya semua kita tidak mengenal, kecuali duluan saya dengan Ustadz Nanang kenal. Sejak tahun berapa tahun lupa. Terhimpun ada di Al-Kautsar. Setelah kenal, terus kita ikutin program sekolahnya, akhirnya menjadi saudara. Dan setelah itu keluar anak-anak kita dari Al-Kautsar tidak mengatakan mantan. Tetapi semua adalah kita saudara. Saling mendukung dalam kebaikan. Inilah kenikmatan yang besar pagi ini kita kumpul di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Al-Mukarram, ini luar biasa nih, lincah banget pimpinan kita ini, lincah banget. Awalnya terjal, kepleset berapa kali dulu kalau kesini jalanan. Kemudian berapa tahun yang lalu sudah berubah. Hari ini luar biasa. Lincah banget. Ustadz kita, Ustadz Nanang. Dia gak boleh diam. Jalan terus. Berbukti hari ini. Celengannya banyak untuk akhirat. Ustadz Nanang. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Dewan Guru. Yang dikomandani para kepala sekolah berbagai tingkat. Komite. Ketua Panitia Pelaksana pada hari ini dan seluruh wali murid yang offline dan yang online. Hari ini kita dipertemukan dengan mengambil kegembiraan. Panitia memilihkan judul adalah Tarhib. Tarhib berarti menyambut Ramadan. Waktu kita akan berbagi, kita bicara Ramadan harusnya 30 hari 30 malam. Untungnya yang diberikan ke saya bukan judul-judul isi muatan Ramadan, tetapi adalah menyambut Ramadan. Silahkan yang mau menulis, yang mau aktif catatannya. Karena ini adalah salah satu momen yang paling tepat buat saya ketika menghadapi Ramadan. Saya akan memulai, mohon izin Ustadz Nanang. Ibu ada istri? Ada ya, alhamdulillah. Saya tidak dari Ramadan dulu. Kenapa kita menyekolahkan di Al-Kautsar? Dan kenapa adik-adik dari anak kita yang di sini juga sudah sekolah jauh-jauh. Ada yang di kuliah dan sebagainya. Dan tadi saya ngobrol sama Ustadz Nanang. Tadi siapa yang qori namanya? Yang tilawah? Aflah. Ya. Masya Allah. Ananda Aflahal mu'minun. Yang satu lagi adalah Sahila. Ananda Sahila. Ya. Enak nih ibu wali murid nih. Nah kita namanya Nanang.
ya kan? Ujang, Udin, ya kan? Artinya luar biasa. Orang tua dulu nemu namanya itu. Orang tua sekarang luar biasa namanya. Luar biasa Islami banget. Bukan berarti nggak Islami kan. Tapi ini keuntungan besar. Perkembangan. Kita mulai. Jangan sampai nanti kita mengambil ilmu di mana tempat tuh sekedar ilmu. Kita buka dulu. Siklus hidup itu. Siklus hidup. Yang pertama yang harus kita cari perintah Allah dan Rasulnya adalah al-ilm. Ilmu. Dengan apa-apa pakai ilmu. Mau apa-apa dengan ilmu. Jadi ilmu yang paling pertama. Dan ilmu itu ada dua. Ada ilmu syariah. Dan ada ilmu yang sifatnya ammah, umum, sains. Sekarang kita tanya, mau dibawa kemana ilmu itu, untuk apa ilmu ini? Nah, ternyata ini modal kehidupan ilmu. Orang nggak punya ilmu gelap, al ilmu nurun, punya ilmu cahaya. Luar biasa, saking cahayanya menyebarin luar biasa gedung-gedung ini kan. Muridnya udah ada yang nikah, udah yang sarjana, luar biasa. Kita juga sama yang punya ilmu. Nggak punya ilmu gelap. Tapi kalau hanya ini yang didapat, ini perlu ya. Tidak dengan ini, tidak syariah, mau kemana arah hidup ini? Nah untungnya ada IT-nya, Islam terpadunya. Kemudian, ini kemana arahnya? Ini kemana arahnya? Tunggu dulu. Biar nanti kita ada evaluasi, ada nasihat dengan anak-anak ngobrol. Yang kedua, untuk apa ilmu? Paling sedikit adalah untuk beramal. Gitu lah, amal. Punya ilmu, punya ijazah, bekerja gitu kan. Kalau hanya ilmu umum tanpa ada ilmu syariah, di benak dia itu kerja. Di benak dia itu duit. Di benak dia itu kekayaan. Kalau tidak pakai syariah. Tidak pakai ilmu agama. Dan ternyata sampai kepada S1, S2, S3 sekalipun, tidak sedikit yang ilmunya S3 tidak di backup dengan ilmu syariah, ujungnya penjara. Ya gitu kan, yang ada sekarang. Tapi yang baik juga banyak. Nah, tentang syariah, untuk apa ilmu? Untuk beramal. Kemudian hasil amal apa? Pasti di sini al-jaza. Saya tulis al-mal, harta. Ini adalah semua manusia di sini berhidupnya. Ilmu, amal, harta. Orang punya ilmu pasti bekerja untuk bekerja gitu. Singkatnya gitulah. Udah bekerja berharap apa? Harta. Pertanyaannya sekarang, pertanyaannya mau dijawab bareng-bareng. Sehari-hari kita ini banyakkan mencari ini apa mencari ini? Jelas ya? Yang dikejar-kejar siap hujan-hujanan, siap panas-panasan, takut karena SP, kejar. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena ada yang kurang dua. Harus di backup dengan al-akhlak, satu lagi al-adab. Maka lengkap sudah. Alhamdulillah wali murid Al-Kautsar yang hadir, yang di rumah, anak-anak kita, guru-guru kita, semua kita yang terlibat di Al-Kautsar, siklusnya kayak begini. Mencari ilmu, untuk beramal, biarkanlah amal tuh yang melihat tiga. Gitu kan? Yang melihat itu tiga saja. Siapa dia? Wa quli malu fasyarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Kita aktivitas itu Allah yang melihat, Rasul yang melihat, mukmin yang melihat. Gitu hasilnya kan. Maka di sini jaza, balasan. Balasannya kita tahulah yang ujungnya ada kebahagiaan atau kesengsaraan. Salah-salah amal sengsara. Benar-benar amal sengsara. Di mana salah amal adalah akhlak, adalah adab. Sampailah kita ke Ramadan, kalau enggak punya ini, gitu. Kalau enggak punya ini, hanya haus dan lapar. Kalau enggak punya ini, tidak mau bergerak malamnya untuk apa? Kalau hanya tidak pakai ini, kalau tidak pakai ilmu, amal,
berharap jaza dan sebagainya, sampai-sampai singkat saja di depan ada kata-kata misalnya orang puasa itu berharap dua kan ya, berharap dua, satu adalah karena sebab iman, yang kedua karena sebab ingin pahala. Kita ini dulu, putar lagi. Kita ini wali murid, saya, pihak guru juga sama, tidak boleh putus mencari ilmu meskipun kita sudah jadi guru. Gitu. Terus cari lagi. Supaya kita bekerja ini tahu arah dan dibimbing oleh akhlak serta adab. Lalu kemudian di sini ada al-jaza, balasannya. Kalau dikatakan mal, kalau hanya mal, tidak sedikit ayat yang mengingatkan bahwa itu adalah fitnah, bisa jadi akan membuat permusuhan. Hari ini kita bicara tarhib. Apa hubungan dengan ini semua? Menyambut, kata menyambut, saya tadi disambut oleh penjaga di bawah, disilahkan parkir. Sambung disambut lagi, sambung disambut lagi. Bapak juga disambut lagi. Ada sambutan pula, itu pertanda ada yang disambut. Nah sekarang kita menyambut siapa? Jangan sampai lepas waktu yang berbahagia ini, kita akan isi sebaik-baiknya. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mulai kita akan. Kita ambil kata marhaban. Marhaban. Marhaban itu bahasa tulisan Arabnya, mohon Ustadz Anang luruskan saya kalau salah. Marhaban. Begitu Ustadz? Oke. Marhaban. Marhaban ini mengambil 3 huruf. Marhab. Marhab. Inilah sebenarnya puasa itu benar atau tidak ada di sini. Sibuk atau tidak, rileks atau tidur, di sini adanya. Marhab. Marhab itu ada 3 arti. Marhab ada 3 tujuan, 3 arti. 1, diingat ya, nanti diulang lagi sama saya. Marhab ada 3. 1, marhab itu artinya lapang, luas. Lapang, luas. Yang kedua, marhab itu artinya adalah tempat pengambilan barang, tempat pengambilan amunisi, tempat pengambilan bekal, enaknya gitu. Tempat pengambilan bekal. Jadi nomor pertama adalah lapang, kedua tempat pengambilan amunisi ataupun bekal. Yang ketiganya, marhab itu artinya kalau mobil itu bengkel. Kalau mobil, motor bengkel. Tempat perbaikan. Inilah kalau kita mengerti tentang kata-kata banyak di spanduk marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu bagus sekali. Marhaban ya Ramadan, di mana tempat. Marhabannya di Arab itu tidak tulisan. Walaupun tulisan juga ada. Marhabannya itu masjid. Ditambah hiasan-hiasan lampu. Seluruh Arab di mana-mana kalau begitu masuk Ramadan, 2-3 hari sebelumnya luar biasa dipakai tanda-tanda penyambutan Ramadan di sisi fisiknya. Kemudian tempat-tempat makan, restoran macam-macam diselimutin pakai khas Ramadan. Sampai segitunya orang perhatian. Nah, kita di sini Al-Kausar, kita ambil 3. 1, marhab ini lapang. Kedua, apa tadi? Tempat pengambilan bekal. Yang ketiganya adalah perbaikan. Mulai kita masuk. Lapang. Marhaban ya Ramadan. Nangis ada. Marhaban ya Ramadan. Biasa-biasa saja. Marhaban ya Ramadan. Gak ada sama sekali terperanjat. Kenapa? Karena hanya tahu marhaban. Selamat datang. Padahal marhab itu marhab lapang. Saya lapang hati ini. Tidak sempit menyambut engkau hai Ramadan. Dan saya tidak menggerutu, itu bahasanya. Saya tidak menggerutu datang engkau hai Ramadan. Kata menggerutu saya ambil sekarang. Ibu bapak pernah ngomong gini enggak? Ibu sholat zuhur, bapak sholat zuhur. Masih duduk, masih ngobrol, udah azan asar. Ibu pernah ngomong gini enggak? Masya Allah, itu benar asar. Yakin udah asar lagi itu? Masya Allah, cepat benar. Itu namanya menggerutu. Kayaknya menggerutu jelek ban.
Memang menggerutu halus. Udah Ramadan lagi, cepet ya. Kemarin baru pulang kampung kita, masih ingat kok. Gitu kan? Nah itu menggerutu, itu pertanda tidak siap kedatangan Ramadan. Tidak siap kedatangan asar. Tidak siap kedatangan kebaikan. Kalau marhab, welcome, selamat datang. Ya Ramadan, aku sambut dengan lapang hati, dengan penuh keikhlasan, dan aku akan mengambil kesempatan yang banyak. Jadi itu marhab. Marhab, rohabah, kata Ustaz Anang ada rohabah tuh soder, terbuka dadanya, terbuka hatinya. Begitu. Jadi udah kelihatan tuh. Mulai tahun ini berbeda tahun kemarin, semoga bisa sampai juga tahun yang akan datang kita ini Ramadan. Kita mulai lagi, sekali lagi diulangi, kita hati harus terbuka menyambut kedatangan Ramadan. Beres. Yang kedua, tempat pengambilan bekal. Ramadan ini diumpamakan gudang. Yang di sana bakal banyak yang kita ambil. Oke. Kita mulai doib atau sahih hadisnya. Kita sering mendengar ada 3 kotak. Yang nomor 2 ya. Ada 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Masya Allah, udah mulai kelihatan tuh Bu. Saya lapang dada, lapang hati, tenang dan enak menyambut engkau Ramadan. Karena ternyata engkau siapkan buat kami rahmat. Buat kami ampunan. Buat kami itku minanar. Itu Ramadan yang punya. Gudangnya, Ramadan tuh gudangnya itu. Kalau kita masuk Ramadan, tadi sahur, terus siangnya diam, kering, terus kompak sedunia atau segunung putri lah gitu ya. Kompak, kapan tuh terkompak itu muslim tuh ketika buka puasa ya. Nunggu buka puasa, nungguin itu kan. Itu apa cuman itu? Ya Allah sayang. Itu sebabnya mungkin Al-Kausar dibentuk panitia, ada tarhib Ramadan, ingin ada peningkatan, nanti ada lagi. Di mana kita posisi menyebut nama anak, nama istri, nama suami, nama masa depan, nama rezeki. Ada peluang lagi. Ini baru ini kelihatan sudah. Bahwa kenapa saya tarhib hari ini, saya lapang dada bahwa Ramadan itu adalah gudang. Tempat pengambilan barang yang akan saya ambil di dalamnya. Di sini ada rahmat. Di sini ada ampunan. Gitu. Di sini juga ada itku minanar. Berarti apa? Ini adalah orang yang siap kedatangan Ramadan. Jadi pantas ya. Kalau orang-orang yang ngerti itu mempersiapkan dirinya, membuat sibuk dirinya untuk menyambut Ramadan ini sekedar dia puasa. Karena nanti ada lagi kotak-kotak lain. Kita lihat lagi kepada isi dari apa yang kita ambil sekarang. Ini masih untungnya diberikan ke saya marhab ya. Marhaban saja kan. Judulnya marhaban. Beres sudah. Sudah kan? Boleh pulang kita. Kita isi dikit. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang. Kami sambut engkau Ramadan dengan lapang dada dan kami akan mengambil berapa jumlah yang kau siapkan di Ramadan. Baik, Ibu bantu saya. Bantu saya. Ini baru ini. Apa saja yang Ibu Bapak ketahui di Ramadan itu? Kalau diumpamakan pohon. Bu, siap Bu. Pak, bantu saya. Apa yang ada di Ramadan? Selain 10 ini? Oke, Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Apalagi Bu? Ada buka puasa. Ada sahur. Ada taraweh. Ada tadarus. Ada zakat. Halo? Ada doa ya kan? Ada doa. Ada Masya Allah. Ini gudang banget. Sok Ibu Bapak mau ngambil yang mana? Selamat datang Ramadan, aku akan ambil ini. Ambil semuanya, hebat. Ternyata hari ini kita akan ambil fokus. Satu dulu ya, nanti kalau ketemu kita pindah yang lain judulnya. Baik. Lailatul Qadar di mana Ustaz Danang? Di sini ya, hampir ujung kan? Hampir ujung. Ini udah malam takbir sudah. Baik. Barulah kita sebelum ke sini.
Barulah kita ke nomor 3 dulu. Nomor 3, marhab itu adalah tempat perbaikan. Service. Ramadan ini mencetak kita. Ustadz Nanang punya istilah Ramadan Sahru Tarbiyah. Perbaikan. Bukan perbaikan gizi aja. Perbaikan. Di sana ada sempat perbaikan kedekatan. Contoh ambil satu aja. Siapakah orang yang paling dekat dengan Allah? Jawabannya adalah orang yang banyak sujud. Maaf, orang yang banyak sujud. Fasjud waqtarib. Sahabat bertanya, ya Rasul, boleh nggak aku menemani engkau di sorga? Jawabannya apa? Boleh. Bantu aku dengan kalian memperbanyak sujud. Jadi contoh kecil saja dengan sujud, problem kita. Dengan istighfar, problem kita. Dengan banyak Quran, problem kita. Akan dikeluarkan pelan-pelan semua kerusakan-kerusakan. Setahun Bu, Bapak, setahun. Dari Syawal ke Sya'ban. Masya Allah berapa jumlah kesalahan kita. Dosa kita. Ya, belok kita, serakah kita, dendam kita. Waduh, kebaikannya kecil. Datang Ramadan, diperbaiki lagi. Luar biasa. Jadi ini udah kelihatan bahwa Ramadan itu gudang. Ramadan itu tempat perbaikan buat kita. Siapa yang datang? Dia atau kita? Dia. Ramadan yang datang. Kewajiban kita apa? Menyambut. Itu dia marhab. Kewajiban kita menyambut. Kita akan isi bagaimana cara menyambutnya. Yang mana yang mau kita sambut. Yang kita sambut semua, nggak bisa kita bahas satu-satu. Kita ambil satu aja, contoh nanti kita akan dengarkan terawih nasihat-nasihatnya ya. Baik, ini sudah kelihatan bahwa hari ini kita dikumpulkan itu adalah untuk mencari kualitas terbaik di Ramadan yang akan datang. Gitu. Sebelum ke situ, saya ambil satu contoh. Misal, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ini perbaikan ya, service. Ketika di Tursina, naik kita ke sana itu luar biasa terjal dan bisa dinaikin ke sana itu ketika musim semi, musim panas nggak bisa, musim dingin nggak bisa. Pas naik di Tursina, Bu, itu ada semacam gua kecil masuk ke sana, ada ayat. Fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan terompahmu. Sudah masuk ke kawasan suci. Beres wahyu, Nabi Musa bertanya, Ustaz. Ya ilahi, hal akramta ahadan misla akramtani haitsu samitu kalama. Ya Tuhan, ya Allah, ada enggak yang kau akan muliakan? Hari ini aku dimuliakan engkau. Aku bisa mendengar suaramu langsung. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jawaban Allah, bala, betul. Akan ada yang aku muliakan nanti. Manhum, siapa mereka? Hari ini aku muliakan kau Musa dan kau merasa muliakan sama aku. Bisa mendengar suara aku. Terhalang 70.000 hijab antara Allah dengan Nabi Musa. Tetapi nanti akan datang umat yang akan kumuliakan. Tidak sehelai pun antara aku dengan dia menghalangi. Siapa dia? Nah, umat Nabi Muhammad ketika berbuka puasa. Jadi ketika buka puasa nggak ada halang-halang antara kita dengan Allah langsung. Itu sebabnya puasa untuk aku. Kata Allah. Wa ana azibi. Selesai pahala nanti kamu akan berikan, tidak disebut jazanya berapa. Itu ukuran apa dari Allah. Ini satu aja udah kelihatan Bu. Mau diapakan buka puasa tahun ini dengan tahun kemarin, kita akan masuk nanti. Itu servis namanya, perbaikan. Bu, coba sekarang. Ibu-ibu, bukan ibu ini kali, nggak tahu ibu yang mana. Ibu-ibu kalau menjelang buka puasa itu sibukan ngitung bakwan sama kolak, apa lebih sibuk zikir? Udah nggak usah dijawab kayaknya, biasa-biasa aja. Dan semacam ada bahasa Arab tapi bukan hadis. Begitu menyambut buka puasa, la yasihhu iftarur Ramadan biduni kolak.
Ah, tidak sah puasa seseorang kalau bukanya nggak pakai kolak. Itu kan bukan hadis Bu, karangan orang Citerep. Apa nih? Ini masih nomor 3 nih. Di sini buka puasa macam-macam. Kita buka satu termin ini adalah ah, Rasul mengajarkan kalian tuh banyak dosa. Dari Syawal sampai Sya'ban ini banyak sekali dosa kalian. Luar biasa. Ada yang langsung kalian berbuat salah, ada dengan orang lain macam-macam lah. Sesama-sama kalian. Jangankan setahun. Dari jarak yang terdekat saja, yang paling dekat waktu itu adalah maghrib ke isya, tidak menjamin kita nggak punya dosa. Baik, begitu sampai Bu, Bapak, ini jangan sampai lepas acara kita ini hari ini. Contoh soal saja, kita minta atas nama Al-Kausar dari Marhaban ya Ramadan ini, tahun ini 10 menit sebelum buka puasa tidak ada kegiatan apa-apa. Semua sudah ready, sudah siap. TV mati, gorengan sudah siap, kolak udah mateng, kangkung juga buat buka puasa udah siap. Apa yang dilakukan? Kita coba mendekat kepada Allah di sini. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Berapa hari buka puasa? Bisa 30, bisa 29. Berarti Ramadan ngasih kesempatan 29 jenis kalian meminta ketika baru buka puasa. Belum bicara inti Lailatul Qadar, nuzulul Quran, taraweh, tadarus, infak, sedekah, belum. Baru buka puasa yang ringan saja. Di sini kita diberi kesempatan 29 jenis. Maka orang yang punya program di bulan puasa itu, hari ini saya doa ini, besok lusa, 30 jenis minta. Contoh misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama mengatakan boleh menunda jawaban azan, batalkan puasanya, cukup dengan membasahi dulu saja. Membasahi, perkara manis tidak manis juga ada hadisnya. Bu, boleh deh contoh dikit ya, karena ini lagi praktek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Malakat sumtu dan sebagainya. Batalin sedikit, taruh. Yang diajarkan Nabi Muhammad langsung menengadah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak saya bla 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 bla. Hari itu. Besok apa? Lusa apa? Terus punya program. Kalau enggak dimarhabankan acara seperti ini, saya punya keyakinan puasa itu hanya terjalan begitu saja. Dan kita lama-lama ditinggalkan Ramadan. Akhirnya kita nggak punya apa-apa. Orang yang menyiapkan diri ketemu Ramadan, itu dirindukan banget kedatangannya dan jangan cepat-cepat berangkat Ramadan. Itu sebabnya orang yang ngerti jarang tidur. Ya. Maka kita dari Al-Kausar mengatakan Ramadan tahun ini kurangi tidur. Jangan sebentar-sebentar tidur. Harus tidurnya sebentar. Sebentar-sebentar tidur. Harusnya tidurnya sebentar. Sebentar-sebentar tidur. Nggak boleh ada tembok. Baru buka Quran seperempat halaman sudah. Ini belum bicara itu. Baru bicara buka puasa yang tidak pakai tenaga. Yang tidak mesti harus hafal banyak. Tapi kita kutip saja. Yang punya permasalahan hidup. Yang punya problem, yang punya hutang, yang punya macam-macam, boleh kita angkat di sini. Ini baru belum bicara Lailatul Qadar, baru bicara masalah bahwa Ramadan ini adalah tempat perbaikan. Oke, kita naik lagi. Inilah program Ramadan banyak sekali. Akhirnya bisa kita buat lagi yang seperti ini. Kita buat 2, ini programnya Bu ya, Bapak ya. Mau dilaksanakan ya, itu masing-masing. Kita isi di sini nanti. Baik, ini adalah malam, ini adalah siang. Udah kebacakan tahun kemarin malamnya seperti apa, siangnya kayak apa?
Malamnya lewat, cuman taraweh doang. Itu juga sambil gerutuk juga. Habis taraweh, gerutuk. Ini kayaknya lagi taraweh tuh mikirin imam. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung gak belok lagi. Imamnya gak enak ya. Ini lagi shot ngomongin orang. Masya Allah. Tapi orang yang mau berprogram begini, Masya Allah. Taraweh itu dimulai sebelum puasa. Berhenti sebelum iftar kan. Berhenti sebelum id. Bayangkan Bu, dibuka di sini. Datang lagi hadis. Siapa yang mempersiapkan diri buat hari pertama taraweh. Bersuci sebelum maghrib. Masuk masjid. Sebelum azan. Kemudian tidak meninggalkan masjid sampai isya. Kecuali batal wudhu. Kemudian tidak meninggalkan masjid langsung isya dan taraweh. Siapa yang bisa melakukan seperti itu, Allah ampunkan dosanya. Masya Allah. Itu cuma segitu doang. Kita lihat ya. Kita mulai sekarang. Marhaban, selamat datang ya Ramadan. Aku sambut dengan lapang dada, dengan senang hati tanpa menggerutu. Karena di dalam Ramadan banyak sekali yang harus saya ambil. Dan inilah tempat perbaikan kami di sini. Begitu kan? Nah sekarang malamnya. Ibu bantu saya, Bapak bantu saya. Ini adalah buka puasa di sini. Ya, ini adalah subuh di sini. Atau apa Ustaz Nanang? Ini apa? Isyraq ya, Isyraq. Baik. Buka puasa ke Isya. Taraweh jam 12 malam. Sahur di sini. Sahur. Masya Allah. Mau diapakan nih? Barang segini bagusnya. Gudang segini hebatnya. Mau kita tinggalkan atau hanya sekedar taraweh, tidur, sahur dan seterusnya? Sayang Ibu. Kita belum tentu dapat jaminan tahun depan dapat puasa lagi, Ramadan lagi. Siangnya juga sama seperti itu. Ini pembukaan. Muatannya adalah akan kita masuk Al-Quran dan hadis. Ini pembukaannya. Inilah dikatakan istilah kenapa di mana-mana spanduk di masjid yang ceramah marhaban ya Ramadan. Kata-kata marhab ada 3. Kenapa sebabnya? Nomor 2 ini yang paling hebat adalah banyak sekali Allah mempersiapkan yang harus diambil oleh orang-orang berpuasa. Begitu. Sekarang targetnya. Target puasa apa? Menahan lapar. Target puasa ini boleh ditambahkan, boleh juga disalahkan, tapi saya akan mengambil dari Quran ya. Ini kita isi. Target puasa itu, target Ramadan ada 2 sekurang-kurangnya. Ukti kita tadi Sahirah baca. Target pertama puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua la'allakum tashkurun. Itulah target kita. Yang diarahkan dibimbing Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam panjang la'allakum tattaqun. Datang kepadamu Ramadan. Datang kepadamu. Yang datang Ramadan kepadamu. Kamu kok diem aja sih? Yang datang kepadamu Ramadan, kak kamu cuek aja gitu-gitu aja. Gak ada persiapan sama sekali hari pertama. Hari kedua. Ini Ramadan mau balik. Kapan? Malam takbir. Yang ada la yasihu Idul Fitri biduni kacang. Ada lagi hadis yang kedua ya. Tadi kolak ya. Tidak sah rumah-rumah kalau lebaran tidak ada kacang nastar kan. Kesibukannya apa nih? Itu tidak salah, silakan saja untuk menjamu orang. Tapi saya bersyukur hari ini Ustaz Nanang mengingatkan kita bersama panitianya, marhab. Ini sambut di awalnya, sedih tengahnya, nangis ujungnya. Kenapa sebabnya? Karena target ini udah dapat belum? Nah, ini kan ayat 133. 133, ini 134, ini 135 gitu ya Ustaz ya. Ini teknis. Ini cara berpuasa di sini. Tapi ini target. Apa
tattaqun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang dekat, yang takut, yang pasrah gitu kan kepada Allah. Bagaimana tidak? Alhamdulillah. Bulan puasa, bulan maghfirah. Bulan puasa, bulan rahmah. Bangga, kita senang. Kan gitu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu yang bisa mengambilnya, bisa takwa, bisa dekat, bisa pasrah, bisa takut, dan seterusnya. Jadi berarti apa acara Al-Kautsar hari ini? Saya ingin meningkatkan Ramadan tahun ini supaya lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya sederhana ya. Yang pertama kan gini, singkat saja lah. Ini bicara masalah sakit, bicara masalah safar, gitu kan? Bepergian kemana-mana. Itu kan boleh rukhsah kita buka puasa ya Pak. Itu yang diingatnya bukanya. Ujung ayatnya nggak diperhatiin. Gitu kan? Pada di ujung ayat wa antasumu khairun lakum. Saya pengalaman pribadi berangkat dari Jakarta, naik pesawat ke Jeddah mau ke Palestina ketika itu. Akhirnya apa? Saya mengambil ayat awalnya rukhsah buka puasa. Begitu di pesawat ada yang dorong-dorong apa tuh Pak? Makanan, ya kan? Karena saya nggak puasa, sayang dong nggak diambil, udah bayar. Akhirnya saya ambil, saya makan, sebelah saya puasa, sebelah sono puasa. Kata orang, silakan makan aja Pak, saya makan. Nyeselnya bukan main, kenyang kagak, nambah kagak bisa. Akhirnya nungguin sampai Jeddah lama banget, nggak bawa juga makanan. Pantes kata ayat wa antasumu, tibang ke Jawa. Kudu buka puasa. Gitu kan? Ini apa? Bukan masalah tidak boleh-boleh saja. Wa antasum ini bicara haid, nifas itu sudah risalah Allah lah. Sakit risalah dari Allah, sunnah dari Allah. Silakan diambil saja, jangan puasa. Tapi yang sudah tidak kuat ada Rasul. Saya nggak bicara ini, itu bicara fikih ya. Tapi yang keduanya adalah ini yang kita targetkan. La'allakum tashkurun. Ada nggak perubahan Ramadan tahun ini yang kita rayakan sekarang? Yang kita sambut gembira sekarang. Lega hati kita sekarang. La'allakum tashkurun. Apa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata. Sempurnakan bilangannya. 30 atau 29, jangan dikurangi. Halo, kalau masih ada begini, Pak puasa kapan sih? Tunggu pemerintah aja. Boleh nggak Pak kita ngambil yang udah duluan, yang belakangan puasanya, saya ngambil yang belakangan, nanti ketika Idul Fitrinya saya ngambil yang duluan. Nah misalnya Cilengsi belakangan, Gunung Putri duluan, saya ngambil yang Cilengsi aja puasanya. Terus lebarannya duluan mana? Gunung Putri misalkan. Tidak bisa begitu. Walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangannya. Maka kata-kata syukur, ayo hari ini kita berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah. La'allakum tashkurun. Ukti, Abi, Umi, saya ngajak kita semua tinggal 2 hari lagi ke depan. Ahad Senin ya. Masya Allah. Kita berucap alhamdulillah, syukur. Kalau melihat kondisi begini, secara syariat saya melihat Bapak Ibu sehat. Kayaknya masih jauh meninggal. Kayaknya. Gak tahu ketua panitia dulu pas taraweh meninggal. Ada pengumuman innalillahi. Atau mungkin saya nanti gitu. Begini Ustaz. Ini Ustaz, kenapa bisa nggak hari ini aja duduk di sini? Alhamdulillah. Sebenarnya materi itu sudah biasa saja tiap tahun kedengaran. Tetapi engkau tunjukkan saya lapang dada hari ini duduk di Al-Kautsar untuk menyambut Ramadan, setidaknya terulang kembali materi lalu. Contoh sekarang. Lalu nanti Ibu, Bapak saya memerintahkan ini ya dari sini nih. Begitu pertama atau taraweh pertama, tolong habis taraweh duduk sejenak. Duduk sejenak, jangan meninggalkan tempat dulu. Apa kamu tadarus malam itu atau mau memohon?
Yang saya ambil kata-kata la'allakum tashkurun. Ya Allah, yang saya minta 2 bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Sampaikan usia saya ke Ramadan. Alhamdulillah sampai di Ramadan. Banyak yang saya akan ambil. Banyak saya akan perbaiki. Banyak saya akan meminta. Hari ini di waktu yang sama ada orang yang sudah tidak bisa terawih. Saya bisa terawih. Semoga besok saya bisa puasa. Ada orang waktu yang sama sudah tidak bisa puasa. Mereka mungkin sudah duluan meninggal. Atau ada yang sakit permanen. Atau ada yang dirawat di rumah sakit. Sementara saya bisa. Ini adalah Quran membimbing kita la'allakum tashkurun. Bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Ada aksi. Kenapa? Karena ada doa di sana. Alhamdulillah. Sampai lagi ke Ramadan. Ini kayaknya kalau Wali Al-Kausar enggak seperti yang saya sebut ini. Kapan sih puasa kapan mulainya? Apa Senin gitulah. Terus lebaran jatuh tanggal berapa, Kak? Lebaran jatuh tanggal berapa? Puasanya aja belum. Udah ngitung lebaran. Inilah yang dikatakan menggerutu. Belum siap kedatangan. Padahal hari ke hari yang saya gambarkan tadi itu adalah perlu memperbaiki diri, peluang meminta, peluang mengambil setiap, bahkan tidak hanya hari, berjam-jam. Kalau Imam Syafi'i menghatamkan Quran sampai puluhan kali dalam setiap harinya, nggak bingung juga gimana menghatamkan Quran sampai 15 kali, 30 kali. Kita berapa kali? Itu nanti babnya lain. Oke. Yang kedua. Oh iya benar. La'allakum tashkurun adalah pertama walitukmilul iddah. Alhamdulillah saya akan masuk ke Ramadan. Semoga sehat siang malam sampai ke malam takbir nanti. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Mengagungkan Allah. Ibu, punten ya Bu ya. Lagi-lagi. Jangan dianggap ringan loh kata-kata ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Ada yang ya karim yang tidak. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna. Ini adalah syukur. Walitukabbirullah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Apa saja. Perharinya, per jamnya, per tilawahnya, per doanya. Ada orang tidak bisa mengucapkannya karena sibuk sekali di jam-jam tertentu itu. Maka pantas orang-orang yang mengerti itu tidak ada kegiatan apa-apa menjelang sahur, tidak ada kegiatan apa-apa ketika menjelang buka puasa. Titip ya Ibu, Bapak, kompak di rumah tangga kita. Tahun ini jadi lebih baik lagi, kita doakan semuanya. Dan mohon maaf, TV-nya matiin ya. TV-nya matiin sebelum buka puasa. TV-nya matiin sebelum sahur. Karena menggoda sekali sudah. Kasihan anak-anak kita tidak bagus nantinya. Beres dah. Yang kedua adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hidayah. Hidayah ini kan bukan murah Bu, tapi juga tidak susah mendapatkannya. Selagi kita minta dan Allah akan berikan yang Dia kehendaki, mintalah menjadi orang yang dikehendaki Allah. Seandainya hari ini dikasih judul dahsyatnya istighfar misalnya. Seandainya Ustadz dikasih judul dahsyatnya istighfar, saya akan fokus meraba merogoh ke hati yang paling dalam bagaimana 10 kehebatan dari istighfar kita buka. Paling tidak, kenapa kita tidak banyak istighfar di siang hari malam hari? Akan mempersempit setan masuk ke kita. Membuka peluang rezeki yang luas. Membuka peluang masuk sorga. Sampai mengerti banget ibu itu pembuka sorga. Bapak jembatan anak-anak menuju sorga. Ibu pembuka sorga bagaimana enggak? Ibu nyusuin. Ibu luar biasa.
Summa abi, kemudian bapak tuh capek lelah, seolah-olah diinjak anaknya untuk sampai anak ke sini sekolah, mesantren. Ibunya membuka pintu surga, bapak yang diinjak seolah-olah. Nah, ada dahsyatnya istighfar di sana. Tamat judulnya bukan itu, tapi marhaban. Saya akan coba masuk hal-hal lain. Jangan sampai sekali lagi siang malamnya, waktu momen-momen tertentu jadi dilewatkan. Ala mahadakum yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk teknis menyambut. Sudah tahapannya kan? Ilmu sudah, kemudian ini sekarang bagaimana cara menyambutnya. Baik. 2 pekan sebelum Ramadan yang saya baca sirah, sudah membiasakan di Madinah itu, Ustaz Nanang, yang Ustaz Nanang mengajarkan saya juga seperti itu. Rasul selalu menyampaikan tausiah kepada sahabatnya, selalu kadang-kadang 2 pekan sebelum Ramadan. Kalau persiapannya 6 bulan ya. Halo Bu, persiapan mau menyambut puasa itu 6 bulan. Sahabat, kita berapa? 2 hari Pak sekarang. Itu juga 2 hari Pak. Masya Allah, gak apa-apa. Apa yang disampaikan Rasul? Nah, ini yang saya terharu di sini. Kadang-kadang kita lengah. Ketika tahmid selesai sudah, Rasul melujurkan tangannya. Atakum syahrus syam fihi lailatun khairun min alfi syahrin fa'alaikum bi arba'ati hisalin bi arba'i hisalin khoslatani tardau bihima rabbukum antashhada an la ilaha illallah wa tastaghfiruh. Itu dulu kita ambil. Ini teknis menjemput, Bu. Saya ulang lagi. Yang datang siapa? Ramadan. Yang ngejemput siapa? Kita. Nah, ternyata tidak sedikit orang yang ngejemput, acuh-acuh aja. Oke. Adakah hari ini kita gembira menjemputnya? Itu sebabnya kita ada acara hari ini. Atakum kata Rasul, akan datang kepada kamu sekalian. Itu sahabat terperanjat. Akan datang kepada kamu sekalian. Siapa? Syahrus syam. Bulan saum. Bulan puasa, bulan Ramadan. Ya, fokus Bu, sini. Syahrus syam. Fihi lailatun. Rasul memfokuskan satu judul di sini. Atakum syahrus syam fihi lailatun. Datang kepada kamu sekalian bulan puasa yang di dalamnya ada satu malam. Lailatun khairun min alfi syahrin. Ada satu malam yang satu malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah tahu kita itu semua. 1000 bulan. Nah, baru Nabi Muhammad saya baca di hadisnya cara menjemputnya Lailatul Qadar. Saya ulang lagi gambar pohon yang tadi. Saya ulang lagi. Set gitu. Nih kan gitu. Banyak yang akan kita ambil, akhirnya ujungnya adalah di sini Lailatul Qadar. Rasul fokus membicarakannya, jemputlah dia. Wahai kita yang ada di Al-Kausar, jemputlah dia. Ustadz bantu saya. Puncaknya Ramadan itu mana? Lailatul Qadar. Puncaknya ini. Puncaknya Ramadan Lebaran, itu mah pulang kampung lain lagi. Puncaknya Ramadan tuh Lailatul Qadar. Akhir Ramadan baru Lebaran. Akhir ya. Puncaknya Ramadan tuh ini Lailatul Qadar. Rasul fokus membicarakan atakum, datang kepada kamu sekalian. Syahrus syam, bulan puasa. Fihi, di dalamnya. Lailatun, satu malam. Khairun min alfi syahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Fa'alaikum, kepada kamu sekalian. Jemput dia. Jemput dia.
dengan 4 hal. Ada 4. 1 dibagi 2, 1 lagi dibagi 2. Jemput dengan 4 cara Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Maaf Ibu, yang saya baca, mungkin Ibu Bapak juga tahu, yang saya baca di masyarakat itu Lailatul Qadar diumumin tanggal 15 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih, insya Allah kita akan mengadakan perayaan Lailatul Qadar, peringatan Lailatul Qadar atau menyambut Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan. Maka siapkan saja lemper, apalagi Bu, gorengan, lontong. Orang meninggalkan kesibukan, Lailatul Qadar ini malah sibuk dengan, maaf Ibu, saya tidak menyalahkan, tapi banyak yang sedengar begitu. Padahal Rasul memerintahkan kepada sahabat justru 2 pekan sebelum puasa sudah siap-siap menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Sampai pada waktunya Rasul sejak awal Ramadan sampai akhir, puncaknya tanggal 19 sampai takbir semua keluarga Rasul untuk menyambut Lailatul Qadar ini kan. Kita gimana datang Al-Kautsar hari ini kepada kita. Kita jemput Al-Kautsar hari ini ke tempatnya langsung. Kenapa di sana kita ada keseragaman untuk menjemput Ramadan. Di Ramadan kita fokus lagi satu saja, Lailatul Qadar. Datang dia, datang. Atakum, datang. Fa'alaikum, wajib kepada kamu bi arba'ihi sholin, mengambil cara 4 cara untuk mengambil menjemput Lailatul Qadar. 4 cara. 1 bagi 2, 1 bagi 2. Khoslatani, yang 2 ini adalah satu perbuatan, perkataan yang sangat dicintai dan diridhoi Allah. Yang sangat dicintai dan diridhoi Allah. Ternyata nggak susah. Saya pikir gimana untuk menyambutnya gitu kan. Untuk menyambut ini tidak susah. Rasul mengatakan, antashhada alla ilaha illallah. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan kenapa Rasul memilih kalimat ini. Enggak memilih kalimat begini. Anta budallah haqqa ibadati. Enggak ngomong begitu. Sambutlah Lailatul Qadar dengan sebaik-baik ibadah. Enggak. Tapi sambut Lailatul Qadar dengan asyhadu an la ilaha illallah. Enggak ada sambungannya. Segitu doang. Apa sih syahadat itu? Tauhid ya. Coba kita terjemahin. La ilaha illallah. Artinya apa ya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada kata-kata ibadah tidak? Tidak ada. Tetapi mengecualikan Allah. Berarti apa? Orang yang bisa menyambut Lailatul Qadar adalah orang yang membersihkan kotoran-kotoran perusak tauhid. Itu dia. Yang banyak rusak tauhid. Bu, saya ambil contoh. Ibu pernah melihat orang yang menor? Saya kadang-kadang melihat, kadang-kadang. Tapi nggak pernah sering melihat ya. Menor. Biasa bermake up. Kemudian dia keluar tanpa make up. Itu di jalan nggak betah dia. Nggak pede. Berarti ketika itu dia sedang menghamba kepada make up. Itu kan debu-debunya. Dia tidak menyembah dalam arti setan ataupun kuburan. Tapi dengan seperti itu. Malah kata guru saya, tauhid ini jangan dipermainkan. Ibu kok gimana itu kayak pening? Iya. Di saya ada Panadol. Enggak Ustadz, Panadol buat saya kadang-kadang pedih hidung. Saya sembuhnya sama Paramek. Sembuhnya. Itu namanya debu-debu tauhid yang rusak. Berarti apa? Al-Kautsar mengundang kita hari ini penuh perencanaan. Agar tahun ini puasa kita jauh lebih baik. Begitu Ustadz, pembawa acara. Apa nih? Maka hari ini tidak telat. Ada 2 hari lagi. Perbanyak kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Belum selesai. Wa tastaghfiru. Istighfar.
wa tastaghfiru. Inilah Rasulullah di sesi pertama membicarakan sambutlah kedatangan Ramadan yang di dalam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Terus bakal lama-lama keluar yang debu-debu tauhid yang kotor ini. Kemudian apa? Tastaghfiru, istighfar. Istighfar itu apa sih? Istighfar itu apa ya? Asal kata di Ghafara ya. Bilang. Beda dengan taubat. Taubah. Kalau taubat itu asal kata tabayatubu. Orang sedang berbuat maksiat. Itu dia sedang jauh dari Allah. Dan Allah menjauh dari dia. Tabah. Kesini balik lagi. Taubat namanya. Jadi orang taubat sedang kembali kepada Allah. Kalau gofirun itu menutup. Nah sekarang habis istighfar. Habis apa istighfar? Bu tolong ya Bu ya. Jangan hanya istighfar ketika kaget dan marah. Coba praktekin kalau istighfar lagi marah gimana bunyinya. Jadi Allah yang salah. Gitu. Intonasinya juga hebat. Astagfirullahaladzim. Jadi Allah yang salah. Gitu kan. Nah ini 2 hari ini ada kesempatan membersihkan. Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik dan sebagainya. Ghafara menutup. Bu, Bapak, saya, Ustadz semua menutup. Semua Allah tutup. Kalau dibuka dosa kita, aduh nggak sanggup kita lihat. Nah, gini aja sederhananya. Ibu semua yang di belakang depan yang lagi tidak masuk masjid, kedengaran suara saya barangkali. Di rumah ibu saya bisa menebak. Ada satu baju yang sudah tahunan enak dipakai. Dan ada baju yang baru nggak enak dipakai. Padahal baju yang tahunan itu sudah sobek, udah miring, kancingnya lepas. Daster namanya. Bener ya? Tuh kan bener. Mohon maaf Ustadz, waktu habis. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Gimana Bu? 5 menit lagi Bu. Ya udahlah nggak apa. Silakan lagi Ustaz. Sobek, akhirnya apa? Ketika pakai baju daster, ada teman sekolahnya wali murid datang ke rumah, akrab banget. Ibu, itu sobek tangannya. Begitu datang, pasti ibu nutupin yang sobek dulu. Gitu kan? Pasti begitu kan? Allah itu mau menutupi kita manakala kita perbanyak istighfar. Ya, semoga Allah menutup dosa kita semuanya. 2 lagi, ini waktu habis nih. Yang 2 lagi, nih. Rasul mengatakan menyambut Lailatul Qadar, yang satu syahadat, kedua istighfar. Jangan tidak, Rasul disuruh keras. Jangan tidak, kalian harus minta. Yang keduanya ya, 2 nih. Ada 4, 2. Jangan tidak, kalian minta. Di mana? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal berapa? Bukan tanggal 27. Bukan nggak tahu tanggal berapa, katanya ganjil, tapi Rasul menjaganya setiap malam. Artinya, bagaimana cara mengambilnya? Yang satu syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga keempatnya jangan tidak, harus minta. Minta apa ya Rasul? Tas'aluna jannah, wa tasta'idzuna an-nar. Kalian harus minta surga. Dan kalian minta dijauhkan dari neraka. Itu enak Bu. Cara menyambut Lailatul Qadar versi hadis ini adalah ternyata nggak susah. Bersihkan debu-debu syirik, tauhid yang bagus, terus minta ampun kepada Allah, minta surga, dan minta dijauhkan di neraka. Nggak susah ngomongnya kok. Mungkin habis infak sedekah dan sebagainya, minta doa pada Allah, habis taraweh, habis apa. Cuma dari Al-Kausar saya pesan, tolong malam terakhir, 10 terakhir yang tadi itu, bedakan dong dengan 10 pertama itu. Apa dia? Sudahlah malam itu kita izin sama suami, izin sama istri, kemudian kita ingin meraihnya Lailatul Qadar, dorong suaminya ke masjid. Ayo Pak, di masjid anak laki dibawa ke sana, silakan bawa kasur, bawa selimut, bawa tidur, bawa kan dan sebagainya. Biar Umi di rumah aja, kita sambut Lailatul Qadar. Apa nih? Itu gampang saja.
mau banyak ibadah apa saja silakan. Tapi ingat patokannya. Ternyata terakhir saya tutup. Siapa yang datang Bu? Lailatul Qadar. Oke. Terakhir saya tutup. Maksudnya banyak nih. Ini tamu terlalu agung nih. Terlalu agung Lailatul Qadar nih. Terlalu agung. Cuma datangnya sebentar. Harinya hari mana gak tahu kita. Sampai sudah datang. Hatamat la ilfan. Jaga sampai terbit matahari. Bayangkan. Gini ceritanya nih. Ayo siap ya semua terakhir nih. Karena menjemput marhaban. Lailatul Qadar diumpamakan seumpama orang tamu besar datang dari luar negeri. Turun di airport. Ibu bapak kita jemput semua. Airport. Begitu turun, halo kita melihat yang datang. Bu, yang turunnya satu. Yang ngejemputnya ribuan. Ibu ngelihat dia enggak? Ngelihat. Dia ngelihat kita enggak? Halo? Enggak. Dia ngelihat kita enggak? Enggak. Kita ngelihat dia? Ngelihat. Kita, oh ya itu tamunya itu datang. Tamu datang. Beres. Tamunya turun, kita ngejemput. Yang ngejemput pasti orang yang puasa dong. Kalau Lailatul Qadar kan. Yang ngejemput. Udah turun. Ngelihat saya kali itu. Belum tentu. Kalau kita ngelihat dia. Tahu Lailatul Qadar. Nah, apa? Dia turun tuh senyum. Senyum. Dia senyum. Sama siapa dia senyum? Sama saya kali. Sama orang yang siap dikunjungi. Sama orang yang siap menyambutnya. Dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kami minta surga. Dialah orang yang akan dikunjungi oleh Lailatul Qadar itu. Dia senyum. Begitu mendekat. Dia bicara. Belum tentu ke rumah kita. Begitu kan namanya Lailatul Qadar. Akhirnya apa? Ini diumpamakan tamu yang agung, kita jemput dia belum tentu datang ke rumah kita. Karena kita tidak siap. Semua orang puasa belum tentu dapat Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Maka kesimpulannya adalah waktu habis. Insya Allah kita akan ketemu satu masa menyambung. Adalah jangan disamakan dengan tahun kemarin puasa kita harus meningkat tahun ini sesuai dengan target panitia. Ternyata ada fokus yang paling inti adalah penjemputannya, marhabannya itu. Jangan sekadar datang puasa, aku puasa, aku terawih, tapi enggak. Aku sambut dia dengan lega hati. Karena di sana banyak yang saya akan ambil dan ternyata ada perbaikan di dalamnya. Maka kita akan luasa. Yang kedua, ada puncak yang paling hebat, ada Lailatul Qadar. Belum lagi kalau kita bicara nuzulul Quran. Belum lagi kehebatan Qiyamul Lail dan sebagainya. Seandainya ada waktunya ini akan kita kupas semua, tapi Al-Kautsar menyarankan ikuti tausiah di musola-musola masjid-masjid supaya menyambung dengan materi hari ini insya Allah. Akhirnya mari kita sambut yang datang itu adalah tamu yang sangat mulia sekali, agung sekali, saking agungnya tidak bisa datang ke semua kecuali kepada orang yang mempersiapkan dirinya kedatangan Lailatul Qadar. Inilah dikatakan marhaban ya Ramadan. Sebenarnya cukup singkat kata terhib Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sudah kita sampaikan tugas ini, sudah sampaikan amanah ini tentang definisi marhaban ya Ramadan. Akhirnya pasti banyak kekurangan yang Bapak Ibu terima. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.